Sinta Nelia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sampling audit. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Selanjutnya, ada dua pendekatan umum dalam sampling audit. Yang pertama ada sampling statistik. Dalam sampel statistik diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk melatih auditor dalam menggunakan statistik dan merancang serta mengimplementasikan sampel yang telah direncanakan. Yang kedua, ada sampling non-statistik. Dalam sampel non-statistik, auditor menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel yang diinginkan berdasarkan kriteria subjektif dan pengalaman yang dimiliki. Terdapat 3 keputusan utama yang harus dibuat oleh auditor dalam proses sampling, yaitu yang pertama menentukan ukuran sampel. Dalam hal ini, auditor sebaiknya membuat rencana untuk mengirim konfirmasi dalam jumlah yang cukup besar ukuran sampel untuk memungkinkan diambilnya keputusan yang tepat mengenai kewajaran populasi tersebut. Yang kedua, ada seleksi unsur-unsur populasi. Dalam hal menyeleksi unsur-unsur populasi, auditor harus memilih unsur sampel yang dapat memberikan keyakinan yang memadai dari suatu sampel yang representatif. Dan yang ketiga ada mengevaluasi sampel. Untuk mengestimasi kekeliruan dalam populasi, perlu atau penting melakukan proyeksi dari sampel ke populasi. Langkah yang pertama adalah dengan membuat suatu estimasi titik. Selanjutnya yaitu sampling audit dalam pengujian pengendalian. Yang pertama, konsep dasar sampling audit. Sampling audit atau audit sampling sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Contohnya, sampling audit secara luas digunakan dalam pemeriksaan, konfirmasi, dan penelusuran. Tetapi, hal tersebut tidak bisa digunakan dalam pengajuan pertanyaan, observasi, dan prosedur analitis. Yang kedua yaitu ketidakpastian dan sampling audit. Standar pekerjaan lapangan kedua dan ketiga berisi elemen ketidakpastian. Contoh perhitungan auditor atas risiko pengendalian yang mempengaruhi sifat atau natur, waktu atau timing, luas atau extent, dan pemilihan staf atau staffing, atau prosedur-prosedur audit lainnya yang dilakukan. Auditor dibenarkan menerima beberapa ketidakpastian jika biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pengujian data dari 100%. Dalam pertimbangannya, lebih besar daripada konsekuensi kemungkinan kesalahan pemberian pendapat auditor dari audit terhadap data sampel semata. Oleh karena itu, hal tersebut biasa terjadi dalam kasus ini. Sampling secara luas digunakan dalam audit. Ketidakpastian yang melekat dalam audit sering disebut sebagai resiko audit. Sampling audit menerapkan dua komponen resiko audit. Yang pertama yaitu resiko pengendalian adalah resiko bahwa pengendalian internal tidak dapat mendeteksi atau menghindari salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Yang kedua yaitu pengujian rincian saldo adalah resiko bahwa salah saji material tidak akan diungkapkan dengan pengujian rincian oleh auditor. Selanjutnya yaitu sampel yang representatif. Ketika seorang auditor memilih sampel dari populasi, tujuannya adalah untuk memperoleh yang representatif. Sampel yang representatif merupakan salah satu karakteristik dalam pemilihan sampel audit yang memiliki kesamaan dengan populasi. Artinya bahwa hal yang ada pada sampel juga ada pada yang tidak termasuk sebagai sampel. Dua hal yang dapat mengakibatkan sampel tidak representatif yaitu kesalahan non-sampel dan kesalahan sampel. Resiko munculnya adalah istilah resiko sampel dan resiko non-sampel. Selanjutnya ada resiko sampling dan resiko non-sampling. Yang pertama, ada resiko sampling. Resiko sampling adalah resiko di mana auditor menarik kesimpulan yang salah karena sampel tidak representatif. Ada dua cara untuk pengawasan resiko sampel yaitu
dengan menyesuaikan ukuran sampel dan dengan menggunakan metode pemilihan sesuai dengan materi populasi. Meningkatkan ukuran sampel akan mengurangi resiko sampel, demikian sebaliknya. Yang kedua ada resiko non-sampling. Resiko non-sampling adalah resiko di mana tes audit tidak menemukan adanya sampel yang diabaikan. Dua penyebab resiko non-sampling adalah kegagalan auditor menemukan sampel yang diabaikan dan tidak sesuai, atau tidak efektifnya prosedur audit. Resiko non-sampling risk menunjukkan bagian resiko audit yang tidak disebabkan oleh pengujian hanya pada sebagian data. Selanjutnya ada sampling non-statistik untuk pengujian pengendalian. 1. Pengendalian yang dapat diuji dengan menggunakan sampling non-statistik. Para auditor dapat mempertimbangkan rencana pengembangan untuk menguji pengendalian manajemen pada seluruh transaksi. Ada 4 pengendalian yang dapat diuji yaitu 1. Pengujian prosedur pengendalian dengan program komputer, testing computer programmed control procedures. Kedua, ada pengujian prosedur pengendalian umum komputer. Ketiga, ada pengujian prosedur tindak lanjut manual. Dan yang terakhir ada pengujian pengendalian manajemen. Lalu, 2 langkah-langkah dalam sampling non-statistik. 1. Menentukan tujuan audit dan prosedur audit. Kedua, menentukan populasi dan unit sampling. Ketiga, spesifikasi pengendalian yang dikehendaki dan bukti bahwa pengendalian tersebut efektif atau tidak efektif. 4. Menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan ukuran sampel. 5. Setelah auditor mengidentifikasi populasi serta unit sampling dan menentukan ukuran sampel, langkah utama selanjutnya adalah memilih item sampel, pengendalian umum, bukti, laporan pengecualian atau laporan yang ditujukan ke pengendalian manajemen. 6. Menerapkan prosedur audit untuk pengujian pengendalian. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil sampel. Baik, saya Rita Tauti. Saya akan melanjutkan slide berikutnya. Merancang atribut sampel statistik untuk pengujian pengendalian. Sampling atribut dalam pengujian pengendalian hanya digunakan pada saat ada jejak bukti, dokumen yang lemah atas kinerja prosedur pengendalian. Beberapa prosedur pengendalian umumnya termasuk ke dalam kategori prosedur otorisasi, dokumen dan catatan-catatan serta pemeriksaan independen. Langkah-langkah dalam rencana sampling untuk pengujian pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tujuan audit. Yang kedua menentukan populasi dan unit sampling. Yang ketiga menspesifikasi atribut-atribut yang dikehendaki. Yang keempat menentukan ukuran sampel dan yang terakhir menentukan metode pemilihan sampel. Sampling nomor acak dan sampling sistematik. Selanjutnya ada sampling audit dalam pengujian substantif. Sampling audit adalah penerapan audit yang kurang dari 100% pada item-item populasi seperti saldo akun atau kelompok transaksi yang bertujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi tersebut. Dan pada saat atribut digunakan untuk memperoleh informasi tentang tingkat terjadinya penyimpangan dari pengendalian yang ditetapkan. Dengan demikian, tujuan pengujian substantif yaitu untuk memperoleh bukti kewajaran asersi laporan keuangan manajemen. Rencana sampling untuk pengujian substantif dapat dirancang untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun tidak mengandung salah sai material, misalnya nilai buku piutang usaha. Yang kedua, untuk membuat estimasi independen mengenai jumlah tertentu, misalnya nilai persediaan yang tidak dicatat pada nilai bukunya. Dan selanjutnya ada resiko yang berkaitan dengan pengujian substantif, yaitu ada resiko kesalahan penerimaan yang sering disebut sebagai resiko beta, yaitu resiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material, ketika sebenarnya saldo akun tersebut salah saji secara material. Dan yang kedua ada resiko kesalahan penolakan yang sering disebut sebagai resiko alfa, yaitu resiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat adalah salah saji material, ketika sebenarnya saldo akun tersebut tidak salah saji secara material. Terima kasih. Pendekatan sampling statistik. Sampling atau probability proportional to size. Sampling PPS adalah pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut atau atribut sampling dalam
jumlah nominal, bukan dalam tingkat penyimpangan. Bentuk sampling ini dapat digunakan dalam pengujian substantif atas transaksi dan atas saldo. Tujuan utamanya adalah untuk mengestimasi secara nilai kelompok transaksi saldo. Yang kedua itu ada sampling variabel klasik atau classical variable sampling. Sampling variabel klasik adalah pendekatan sampling statistik berdasarkan pada teori distribusi normal yang digunakan untuk mencapai kesimpulan mengenai diterapkan daripada pengambilan sampel PPS. Perhitungan yang lebih kompleks dalam menentukan jumlah aplikasi umumnya dianggap lebih besar karena melibatkan banyak ropriat ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel. Sampling bermanfaat ketika auditor yang pertama yaitu sedang menguji sebuah populasi besar yang terdiri dari item-item berisi risiko pengendalian yang sangat tinggi. Yang kedua, curiga bahwa telah terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan. Ketiga, mencari bukti tambahan dalam kasus untuk menentukan apakah ketidaksesuaian dengan ketentuan merupakan kejadian yang terisolasi atau bagian daripada pola yang berulang-ulang.